Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginput permintaan bahan di program Siap Kontraktor. Yang pertama kita buka menu proyek bahan. Di sini ada pilihan input permintaan bahan proyek, kita tinggal klik. Dan ini merupakan menu utama dari program permintaan bahan di Siap Kontraktor. Kita bahas yang paling kiri atas itu ada icon gembok yang artinya permintaan bahan itu dibatasi, tidak bisa melebihi volume RAP. Kemudian untuk proyek di sini kita bisa pilih untuk proyek mana ingin kita inputkan permintaan bahannya. Tetapi sebenarnya untuk proyek ini bisa dibatasi hanya beberapa user yang bisa mengakses. Jadi ada user yang bisa mengakses satu proyek saja, ada yang mungkin 2, ada yang mungkin 3, itu tergantung kembali lagi ke perusahaannya masing-masing. Kemudian untuk gudang minta, di sini kita bisa pilih beberapa gudang minta, tetapi terlebih dahulu kita harus menginputkan di masternya terlebih dahulu agar bisa muncul saat melakukan permintaan bahan. Oke, untuk nomor mintanya di sini kita running number, tetapi kalau untuk di custom kita juga bisa. Jadi kalau mau ikut sesuai data yang kita punya sendiri, itu kita tinggal hapus dan inputkan nomornya seperti itu. Untuk tanggal minta itu otomatis terisi di hari pada saat kita menginputkan permintaan bahannya. Jadi tidak bisa dibuat tanggal mundur. Untuk pengawas di sini, ini kita bisa custom juga sesuai dengan data yang kita punya. Silakan diklik dan silakan mengetik sesuai dengan data yang kita punya. Begitu juga dengan diminta oleh siapa, kita bisa custom. Di sini ada icon kacamata untuk memilih bahan. Bisa di lewat icon kacamata ini, bisa juga kita double klik di kolomnya. Dan bisa juga kita klik di judul kode bahan ini. Itu sama saja tergantung kenyamanan. Kemudian saya akan meminta bahan untuk pekerjaan pondasi batu kali 1:5. Jadi bahan yang saya butuhkan adalah pasir pasang. Di sini kita tidak perlu menghafal kode bahannya karena kami mempunyai fitur pencarian yang dimana kita bisa manfaatkan untuk mencari daftar bahan yang mungkin itu ada di bagian bawah, atau mungkin karena data bahannya banyak itu menyulitkan kita untuk memilih. Jadi disediakan kolom pencarian, jadi kita tinggal ketik di sini, itu bisa langsung muncul. Contoh, saya akan butuh pasir pasang, kita tidak perlu menulis secara lengkap, saya hanya mengetik pasang saja, dia bisa ketemu. Jadi fitur pencariannya itu seperti itu. Kalau lebih lengkap, lebih bagus juga bisa kita terapkan. Untuk memilihnya kita bisa double klik. Kemudian saya pilih semen yang tipe 1 ini. Tinggal double klik saja. Dan yang terakhir itu ada batu belah. Nah, di sini ada centang berlanjut. Kalau kita centang seperti apa, kalau kita tidak centang itu seperti apa, kita coba kita lepas centangnya. Saya pilih semen Portland, dia langsung keluar. Jadi kegunaan dari berlanjut itu, jika kita centang dia akan seperti ini. Kita pilih, kita langsung bisa memilih bahan yang lain. Oke, seperti itu. Dan di sini ada icon X merah, itu bisa kita gunakan untuk menghapus. Contohnya saya tidak butuh semen padang di sini, saya bisa langsung hapus. Dan kegunaan dari geser ini yang atas bawah ini seperti ini. Jika kita ingin menaruh semen ini yang di paling atas, kita tinggal klik di kolom semen, kemudian tinggal kita geser ke atas, jadinya seperti ini. Dia berpindah yang paling atas. Kalau mau dikebawahin, kita tinggal kebawahin, sama saja. Oke. Lanjut, kita buat volume mintanya. Contoh saya buat 10. Apakah bisa atau tidak, kita coba. Nah, di sini ada peringatan bahwa kita harus mengisi kode pekerjaan terlebih dahulu sebelum mengisi volumenya. Jadi, kita harus terlebih dahulu menentukan untuk pekerjaan apa dan berapa banyak volume yang ingin kita minta. Jadi, ada baiknya untuk kolom kode pekerjaan kita pindahkan di samping kolom minta agar kita bisa isi secara berurut. Kemudian kita pilih untuk kode pekerjaan apa, sama seperti yang tadi, bisa double klik, bisa kita pilih lewat judul kode pekerjaannya.
Di sini untuk pekerjaan pasang fondasi batu kali. Saya tinggal pilih dan double klik. Fiturnya sama, kita bisa menggunakan kolom pencarian. Itu sangat berguna untuk datanya yang sudah sangat-sangat banyak. Kemudian jika untuk pekerjaan yang sama, kami juga memiliki fitur yang mempermudah. Kita tinggal tekan tombol Ctrl dan Enter di kolom yang ingin kita input, dia otomatis mengikuti yang di atasnya. Lanjut, kita input volume mintanya. Bagaimana jika kita meminta melebihi volume RAP yang sudah ditentukan sebelumnya? Kita coba, volume RAP-nya itu ada di 30,5, kita coba minta di 31. Nah, otomatis sistem akan menolak seperti ini, jadi batasnya hanya 30,525, jadi tidak bisa melebihi itu. Tapi kita akan menginputkan sesuai datanya, sesuai data yang saya miliki. Di sini untuk pasir pasang saya mau minta 0,55. Lanjut, untuk semen 2 dan batu belah itu 1,2. Jadinya seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah tanggal rencana pakainya. Jadi ini kita harus pikirkan baik-baik. Untuk tanggal rencana pakainya itu kita harus buat di tanggal yang kira-kira menurut kita itu bisa terkejar untuk pengadaan bahannya. Jadi jangan sampai dimintanya di tanggal 24, tanggal rencana pakai kita isinya di 26. Sedangkan untuk proses pengirimannya itu tidak bisa hanya 2 hari. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Kemudian di sini ada keterangan permintaan. Kita bisa buat keterangan permintaannya itu custom, atau bisa juga kita tekan tombol Ctrl dan Enter untuk mengisi secara otomatis. Jadinya seperti ini, keterangan permintaan terisi secara otomatis. Nah, itu adalah cara untuk melakukan permintaan bahan di program Siap Kontraktor. Selanjutnya kita akan lanjut ke gimana cara membuat nomor rencana pengadaan bahan di program Siap Kontraktor. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih.